Halo Sep, bisa dengar suara gue gak? Baru Narcos. Iya, kedengeran Narcos Latina. Oke, jadi sebelumnya kenalin, nama gue Aina, gue Kristen Protestan. Ini pertanyaan gue simple sih Sep, sebenarnya cuma tentang gereja denominasi aja. Oke. Apa tuh? Nah gini, gue kan dari gereja karismatik ya Sep, dan jujur gue itu terlalu sering melihat orang kayaknya itu anti banget sama gereja karismatik. Kira-kira lu bisa menjelaskan nggak ke gue? Karena jujur gue itu baru kembali lagi ke gereja itu pas sekitaran kelas 2 SMA. Karena gue memang tumbuh di keluarga yang kurang baik. Jadi penanaman iman rohani itu berantakan. Gue baru mencari Tuhan lagi itu pas SMA. Nah, since gue memang keluarganya itu ke gereja karismatik dari gue kecil, jadi gue memang kembalinya itu ke gereja gue yang memang gue sempat datengin waktu kecil dulu. Nah tapi gue sekarang bingung kenapa kayaknya orang-orang itu kayaknya benci banget sama gereja karismatik. Can you enlighten me? Oke. I will enlighten you. Tapi gue berusaha ya, I'm trying my best. Kalau nggak bisa ya kita berdoa semoga Roh Kudus yang akan menerangkan kamu. Gini ya, kalau berbicara mengenai kebencian, setiap orang punya bukan setiap orang. Setiap gereja pernah yang namanya mengalami penyerangan dalam tanda kutip ya, bukan penyerangan fisik, nggak, tapi kayak banjir hujatan. Kalau ada karismatik, to be honest, in my honest opinion, sebenarnya gue pun agak beberapa hal yang kurang setuju dengan ajaran karismatik. Contoh gini ya, teman-teman boleh argue gue dibilang apalah segala macam bahas denom atau gimana lah, enggak. Tapi ini lebih fokus untuk mengenai masalah ajaran. Kita harus benar-benar eh kalau dibilang purifying sebenarnya enggak, bukan purifying ya, tapi mempertahankan, bukan memurnikan, tapi mempertahankan ajaran yang sudah murni. Jadi tidak perlu dimurnikan lagi ya teman-teman ya. Ingat ya, purifying itu sudah selesai dan kita hanya menerima tradisi atau warisan dalam tanda kutip ajaran yang telah diwariskan dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai kepada para rasul, ajaran yang murni itu. Dan sekarang kita hanya mempertahankan kemurnian itu. Nah, ada beberapa persoalan. Pertama itu masalah tentang begini. Kak Aina, sorry ya, gini. Ada beberapa ajaran dalam gereja karismatik yang to be very honest, mohon maaf sebelumnya ya, itu yang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan, hanya simbol. Nah ini yang sebagian besar diterima oleh teman-teman karismatik yang, oh ya it's fine, karena mereka menggunakan argumen salah satunya adalah kisah atau peristiwa di Alkitab di mana ada penjahat di sebelah kanan Tuhan kita Yesus Kristus yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, maka dengan cara itu mereka mengatakan, oh ini mereka tidak, orang ini tidak dibaptis, karena ini berarti baptisan itu bukan satu-satunya jalan kita bisa menerima keselamatan. Well, you guys are wrong. Kenapa? Salahnya gimana? Oke, kalau lu menyamakan apa yang kamu lakukan ketika kamu percaya Kristus saja sudah cukup menyelamatkan kamu oleh anugerah iman, cukup tidak perlu baptisan karena baptisan hanya simbol, kamu salah. Kenapa? Kamu berusaha untuk menyamakan tindakan yang super duper tidak ada bandingannya dengan yang kita lakukan sekarang. Kenapa? Karena penjahat di sisi sebelah kanan Yesus itu ikut pertama, ikut menderita bersama dengan Kristus. Satu loh, dia ikut disalibkan. Dia ikut merasakan konsekuensi karena dia ditangkap sebagai seorang penjahat, betul nggak? Ya kan? Dia penyamun. Dan yang ketiga, sekalipun dia penjahat, dia bertobat, mengakui kesalahannya. Dia mengatakan kepada penjahat di sisi sebelah kiri Yesus yang mengolok Yesus dengan mengatakan, kita berdua disalibkan karena kesalahan kita, tetapi atas orang ini tidak ditemukan kesalahan pun. Itu. Dan yang keempat, penjahat di sisi sebelah kanan Yesus, Tuhan Yesus ini, mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itu yang teman-teman harus tahu. Ini proses yang sudah disamakan dengan baptisan. Kenapa? Baptisan sendiri artinya ikut menyelami penderitaan dan kematian Kristus. Loh, kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman pahami baptisan itu hanya simbol, tidak menyelamatkan, teman-teman di sini salah ketika menyamakan peristiwa penyaliban yang penjahat itu tadi dengan yang teman-teman alami. Karena teman-teman tidak mengalami yang penjahat itu alami. Ini yang dinamakan dengan baptisan rindu, yaitu kerinduan, keinginan untuk bersatu dengan Kristus sekalipun belum terpenuhi dan terlaksana dengan baik, dengan benar-benar karena keadaan yang memaksa. Makanya ada yang dinamakan juga selain baptis rindu tadi, keinginan untuk bersatu dengan Kristus. Contoh begini, kalau teman-teman nanti diperhadapkan dengan persoalan ada orang yang percaya dengan Kristus tetapi sampai dengan ajalnya tidak
atau belum dibaptis bagaimana? Yaitu sama seperti kisah para bayi yang wafat pada masa pemerintahan Kaisar Herodes. Itu kan baptisan darah, di mana mereka dengan cara tidak bersalah, mereka ikut mengalami penderitaan oleh karena kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, itu jadinya itu salah satunya tuh penjelasannya nih kenapa baptisan itu bukan sekedar simbol. Karena kamu nanti di dalam Injil Markus itu nanti ada Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya, ia dihukum. Nah, sayangnya unfortunately banyak sekali pengajaran-pengajaran dari, mohon maaf sekali lagi, gereja karismatik yang menyatakan baptisan itu hanya simbol. Itu satu. Nah, yang kedua mengenai baptisan juga, ini bukan menjadi persoalan yang kemudian kita ributkan ya, tetapi ini masih menjadi permenungan bagi kita bersama. Itu bagaimana baptisan di dalam gereja karismatik forma itu tidak sesuai. Formanya itu bagaimana formanya itu dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Ini yang salah. Karena baptisan itu cukup dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada tambahan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu yang di dalam gereja karismatik. Itu yang tidak sesuai. Nah, itu sebenarnya kalau dikatakan dibenci enggak, tapi menegur. Ajaran kekristenan itu kan mengajarkan di dalam kitab Wahyu, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Harusnya di garis bawahi ketika ada orang yang menegur, ketika ada orang yang menasihati, itu bukan sebagai kebencian, tetapi rasa sayang. Bahwa kita mau ajaran yang tetap diwariskan oleh Tuhan Yesus dari kepada para rasul itu tetap dipertahankan. Jadi jangan kemudian disalahartikan bahwa kami membenci. Memang kita harus akui banyak oknum-oknum di luar sana yang lebih memilih menggunakan bahasa-bahasa yang membuat orang assuming kalau mereka lagi diserang. Ya kan? Tapi so far saya mau kasih peneguhan buat Kak Aina dan teman-teman karismatik lainnya bahwa to be very honest, memang orang itu salah. Ya, menyampaikannya kurang baik. Tapi inti dari penyampaian kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu. Nah, selepas dari itu semua, kita serahkan kepada kasih karunia Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menghendaki kita semua supaya menjadi satu. Kita doakan semoga gereja kembali menjadi satu kesatuan utuh seperti sedia kala. Itu aja. Gitu, Kak Aina. Jadi kalau ditanya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, tapi Kak banyak orang, nah kalau pakai kalimat kalau diksinya banyak orang, ya saya tidak dapat mewakili mereka. Ini penjelasan dari tadi saya sudah disclaimer, in my honest opinion, gitu. Jadi di dalam pendapat pribadi kita. Dan juga sekali lagi, ketika berbicara mengenai banyak orang, ya setiap orang memang berhak untuk berpendapat. Tapi tadi yang saya sudah bilang, memang tidak semuanya berpendapat dengan cara yang baik dan benar. Tuh, makanya kita harus akui memang ada beberapa yang kurang baik penyampaiannya. Sehingga orang ketika mendengarkan penyampaian itu, sulit menerima karena sudah pertama kali terbangun atau terkonsep bahwa dia sedang menyerang saya dengan kata-kata yang tidak pantas, contoh gitu, yang kata-kata yang menyakitkan kayak gitu. Memang kita tidak pungkiri terjadi demikian, tapi ya tadi ya penjelasannya in my honest opinion memang ada beberapa yang harus diluruskan. Seperti itu Kak Aina. Gue kan belum baptis ya, Sep. Jadi kalau misalnya let's say mau baptis itu mending baptis di gereja yang tradisionalis dong berarti ya, kayak yang Lutheran atau Calvinis, atau mungkin bisa di Katolik langsung atau gimana? Boleh kayak bantu kasih tahu ke gue nggak? Soalnya gue juga masih belajar banget gitu. I'm so sorry kalau pertanyaannya rada geblek atau gimana gitu. Gak apa-apa. Tidak ada orang yang geblek ya. Nggak apa-apa, nggak usah merasa nggak enak atau gimana. Kita semua pernah berada di posisi yang sama, dalam artian kita pernah merasa no clue, ya, clueless gitulah. Kalau kamu mau gimana hatimu, kalau kamu yang penasaran dengan gereja mula-mula, gereja Katolik, ya kamu mau belajar, nanti ada akun di bawah itu, Katolik kolektif itu ada tuh. Nanti kamu minta dimasukkan grupnya, belajar doang. Kalau kamu pada akhirnya baptis di mana terserah, itu keputusan lu. Tapi kalau lu nanya, ya nih dengerin teman-teman yang mendengarkan, jangan bilang katanya gua jadi sales Katolik. Orang jadi Katolik juga keputusan diri sendiri, bro, nggak langsung otomatis. Kalau kamu nanya my opinion, ya pendapat Yesus gimana, ya gue akan arahkan lu ke gereja Katolik lah, silahkan. Karena kepenuhan gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik ya gereja Katolik. Karena nanti Calvinis, Lutheran, bahkan Assembly of God, apalagi
gereja karismatik pun akan bersatu dengan gereja Katolik kok, sudah ada joint declaration-nya. Sudah ada, bahkan gereja Ortodoks pun kalau kita mau nyebutkan sesama saudara apostolik pun akan bergabung dengan gereja Katolik. So, what are you waiting for? Buat apa nunggu lagi gitu kan? Langsung kepada induknya aja, langsung kepada sumbernya aja kayak gitu. Nah, kalau nanti ada timbul pertanyaan nih, kayak ada teman-teman di bawah nanya, baptis yang benar itu diselam, dipercik, semuanya benar. Yang penting forma dan materi. Formanya harus Allah Tritunggal. Tidak boleh tadi ada kata tambahan yang tadi kayak gue bilang, yaitu di dalam nama Yesus. Nah itu baptisannya, itu formulanya ngaco itu formanya. Itu nanti jadi menjurus ke oneness ya. Yesus adalah Bapa itu nanti. Nah materinya air. Kalau kamu baca kitab Didache itu boleh air hangat, bahkan air hidup yang mengalir, maksudnya di sungai boleh. Kenapa? Kenapa gereja Katolik baptis tuang? Pertama pertama dan paling utama, sekali lagi, forma dan materi yang sesuai itu yang paling penting dan utama. Mau diselam, mau dipercik, mau dituang, itu tidak menjadi masalah loh. Di kitab Didache bahkan dituang 3 kali. Kitab Didache itu apa, Joseph? Kitab Didache itu kebiasaan para murid dan jemaat mula-mula. Kamu baca dalam kitab Didache itu bahkan dituang, nggak ditulis harus dicelup. Kalau teman-teman kemudian mempunyai argumen dan pernah mendengarkan ada orang yang menjelaskan baptis harus, pakai kata harus ya, diselam hanya karena Yesus dibaptis diselam. Loh, jangan nanggung-nanggung kalau mau ngikutin Yesus baptisnya di Sungai Jordan. Memangnya semua orang punya kesempatan untuk datang ke Sungai Jordan? Enggak kan? Jadi jangan menggunakan kata-kata, oh Yesus aja dibaptisnya di sungai, diselam di Sungai Jordan. Ya udah kalau gitu jangan nanggung-nanggung, dibaptisnya di selam plus di Sungai Jordan. Jangan kamu pilih-pilih mana yang menguntungkan, mana yang suitable for you. Kalau nggak suitable for you, ya saya nggak pakai gitu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh setengah-setengah ya. Makanya dalam hal ini saya tekankan, bahkan pengajaran para rasul dalam kitab Didache pun dibaptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus menggunakan air, entah itu air hangat, air hidup, air yang mengalir, dituang pun boleh, dipercik pun boleh, diselam pun boleh, gak jadi masalah. Gitu Kak Aina ya. Kalau ada pertanyaan demikian ya, nanti kalau diperhadapkan persoalan yang tadi gue bilang, teman-teman udah tahu alasannya. Kenapa kalau gereja Katolik dituang? Gereja Katolik Ritus Latin rata-rata dituang. Tapi kalau gereja Katolik Ritus Timur, mereka masih mempertahankan diselam. Gak jadi masalah once again. Yang penting forma dan materinya sesuai. Gitu ya. Karena kalau diselam ya. Gue ada satu pertanyaan terakhir, boleh nggak? Atau lu masih mau jelasin sesuatu lagi? Terakhir, gue lupa tadi ngomong. Terakhir aja nih. Kalau di baptisan gereja Katolik itu kalau dalam satu waktu itu ada 50 lebih, kadang ada 90 orang. Lu bayangin 90 orang Islam. Ya, di kolam yang biasanya ukurannya 2x2 atau 3x3 katakanlah ya. Gue nggak tahu secara persis ukuran berapa, tapi hanya muat untuk yang membaptis dan yang dibaptis. Yang 90 orang. Kita melihat bagaimana efisiensi, kesehatan, dan seterusnya. Ingat, jangan jadi batu sandungan. Itu saja. Gitu. Oke, ini gue ada pertanyaan terakhir. Jujur, gue itu sebenarnya tipe orang yang bisa ikut gereja mana aja, kayak Katolik bisa. Maksudnya kayak, gue nyaman apa aja gitu. Yang penting kan gue datang ke gereja untuk dengerin firman Allah gitu. Itu yang gue cari gitu, firman Allah. Nah, pertanyaan gue adalah, kalau misalnya gue stay nih di gereja karismatik, is it okay atau I have to move to another church? Karena jujur, seperti yang gue bilang tadi, gue ke gereja Lutheran oke, Calvin oke, Katolik oke, tapi apparently ini dekat rumah gue tuh cuma ada karismatik gitu. So, apakah ada saran atau gimana gitu? Oke, my advice for you is, ya kalau lu merasa pertumbuhan rohani lu, gue bilang sih ya, kalau emang lu craving banget, kayak tadi lu bilang sebenarnya gereja di mana aja boleh. Ya kalau memang selagi lu masih berada dalam pencarian ya, as long as you tidak jatuh kepada ajaran yang sesat, gak jadi masalah. Ini bener nggak sih suara gue nggak jernih? Jernih kok. Jernih kan kedengeran? Yes. Ya, jadi ya so far kalau misalkan lu senyamannya lu masih mencari-cari ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang lu mau, tadi gue udah saranin kan, kepenuhan gereja yang satu, tadinya kan gereja satu nih. Kalau lu baca dalam Alkitab tuh gereja satu pada mulanya kan. Gereja satu disebut dengan gereja Katolik. Kalau lu baca dalam patristik ya, tulisan bapak-bapak gereja itu gereja Katolik pada mulanya. Baru kemudian 1054 gereja Ortodoks, baru kemudian abad 15 gereja Protestan, baru kemudian setelahnya ada Calvin dan seterusnya.
Nah, kalau emang lu masih dalam pencarian ya, so far it's okay, silahkan. Tapi yang tadi, mark my words, gue udah kasih saran. Kalau lu mau bertanya dibaptis di mana, gue udah saranin dibaptis di mana. Kalau lu masih mau dibaptis di tempat yang lain, it's your choice. Karena gereja Katolik pun menghargai kehendak bebas pribadi. Yang penting gue udah kasih saran dan gue udah kasih penjelasan kenapa lu harus dibaptis di gereja Katolik. It's fine, silahkan. Ya, gitu. Oke, Sep. Jadi as long as pertumbuhan rohani gue bagus gimana itu all good, dan juga udah pasti gereja harus mengakui Holy Trinity kan. Iya, it's our basic principle ya. Oke, Sep, thank you ya. Thank you juga Aina, semangat ya. Tuhan Yesus Ya. menyertai dan God bless you memberkati too. perjalanan iman.